Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicinta dan cintakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini ya di edisi harian, Gendes mengambil sebuah judul kapankah dia akan kembali padamu. Kalian penasaran ya? Yang udah ditinggal seminggu, sebulan, 2 hari udah pada kebingungan, gimana kok nggak ada kabar ya Andes, gimana sih Andes kok nggak ada kabar ya Andes ya gitu. Oke, yuk kita ulik dengan tebaran kartu tarot di sini ya. Ini prediksi tapi ya ingat ya, jadi bisa resonans bisa tidak ya, jangan jadikan pedoman. Oke, edisi harian, kapankah dia akan kembali? Di sini tersedia 4 file, ada A, E, I, O, vokal, huruf vokal. Ya, silahkan dipilih yang klik di hati kalian ya. Gunakan intuisi hati kalian, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa berdoa memohon agar diberikan jawaban yang terbaik buat kalian. Oke, silakan dipilih 5 detik saja ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi harian, kapankah dia akan kembali padamu? Kapankah ya? Di sini Gendes menggunakan 2 kartu ya. Ada huruf A. Ya, apa sih artinya A? Huruf A, orang dengan nama berawalan huruf A adalah orang yang memiliki kehidupan menyenangkan. Kamu adalah orang yang kreatif dan memiliki segudang ide berbrilian. Sisi negatif kamu adalah egois dan selalu ingin keinginannya untuk dipenuhi. Ada egoisnya juga kiranya huruf A itu ya. Aku pikir A itu aktif. Iya, aktif juga harus perlu ego dong, Des. Ego itu kan ada takaran-takarannya, nggak sekedar ego-ego gitu, Des. Oke. Edisi harian, kapankah dia akan kembali padamu? Di sini ada The Tower, udah hancur lebur hubungan ini. Ada kemungkinan diperbaiki cuma sedikit. Ada The Star, cahaya kehidupan, motivasi, dan harapan ya. Ada Ten of Cups, cinta yang banyak, begitu banyaknya ya. Ada Nine of Wands ya, ada Nine of Wands, kelelahan. Sekarang klarifikasinya ada The Moons, emosi, temperance, modernisasi, dan ada seseorang yang menunggu kelahiran dan tanggung jawab, beban tanggung jawab ya. Jadi gimana Des? Edisi harian, kapankah dia akan kembali? Hubungan ini udah hancur ya. Hubungan ini sudah hancur. Kesempatan untuk diperbaiki pun sangat sedikit. Tetapi ada kemungkinan ya. Di sini ada The Star, hubungan ini ya, menurut dia ini hubungan ini sebetulnya saling melengkapi ya. Karena menurut dia kamu juga memang motivasi dia, maksudnya harapan dia ke depannya itu kamu tuh harapannya. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada cinta yang banyak sekali di sini. Juga ada Ten of Cups, kan, cinta yang banyak. Tapi kenapa ada keletihan di hubungan ini? Karena apa? Kalian selalu bertengkar, selalu memimpikan yang enggak sewajarnya kalian mimpikan. Misalkan si dia ini harus jadi ini, si dia ini harus jadi ini. Akhirnya dia merasa letih sekali. Dia tidak bisa mengikuti keinginanmu atau merasa lelah dengan hubungan ini gitu ya. Di samping itu ya kemudian dia mencari apa dari hubungan yang serba dikontrol itu. Dia mencoba keluar dari arena hubungan ini. Dia mencoba sesuatu yang baru ya. Ya, di sini ada seseorang yang lagi menunggu kelahiran. Ini bukan kamu, tapi orang lain yang di luar arena kamu sewaktu menjalin hubungan ya. Dia mendapatkan seseorang, dan seseorang itu saat ini menunggu kelahiran. Bukan istrinya, tapi mungkin kekasih ya. Identik dengan kekasih, bukan istri. Dan tanggung jawab, dia harus bertanggung jawab. Jadi kemungkinan untuk kembali sangat kecil. Di samping dari awal memang sudah ada The Tower ya,
ada The Tower itu sebuah kehancuran, tapi masih bisa diperbaiki. Tetapi sepertinya didukung oleh adanya seseorang yang menunggu kelahiran ini, dan memang dia harus bertanggung jawab. Jadi kemungkinan untuk kembali tidak ada, kecuali ini suamimu, kamu bisa nuntut ya. Kamu harus kembali gitu, padahal pacarnya udah hamil gitu, karena kamu istrinya, kamu lebih berhak kan ya. Kayak di situ. Ini ada seseorang yang hadir di dalam ranah kehidupan kalian, karena memang waktu itu kalian memang dalam posisinya itu kondisi hancur, mau hancur gitu loh. Jadi ya kemudian dia mencoba untuk mencari yang baru gitu, mencari sensasi baru, tetapi ternyata kebablasan, dan terjadi ada seseorang yang ingin menunggu kelahiran, dan dia harus mempertanggungjawabkannya ya. Edisi harian, kapankah dia akan kembali? Nggak akan kembali, karena udah ada yang harus dia tanggung jawabin di sini. Ya gara-gara kalian saling berantem, ada yang saling kontrol gitu ya, akhirnya dia keletihan. Padahal cinta ini sangat indah, bagus 2 bulan, bagus 2 bulan nggak nyampe, baik-baikan 2 hari, kemudian sehari kemudian berantem berang berkepanjangan, terus nanti balikan lagi 2 hari, baikan, nanti 5 hari berang gitu. Jadi si dia itu merasa lelah. Ini bisa posisinya, bisa kamu, bisa dia. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Seperti itu yang memicu emosi dia, sehingga melakukan sesuatu yang nggak diinginkan itu terjadi, yaitu mencari sesuatu yang baru, dan akhirnya ada yang terjadi, menghasilkan potensi, menghasilkan ya ini menunggu kelahiran, dan mau nggak mau dia harus bertanggung jawab. Ini kalau suamimu jenuh di rumah mencari hiburan, tetapi nah kena hasilnya gitu. Ya oke, edisi harian tidak ada klarifikasi. Ini kok sekarang 4 kartun ada klarifikasinya. Iya, ini soalnya menyangkut kapankah dia akan kembali. Kalau cuman kartu utama pasangan, perasaan dia nggak bisa dijabar ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share ke sahabat-sahabat kalian ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan video-video Gondes yang terbaru ya. Jadi kapankah dia akan kembali? Sepertinya kecil kemungkinan kembali, tapi ada kemungkinan kembali. Kecuali ini adalah suami kamu bisa menuntut ya. Kalau cuma ini pacar kamu, tunangan kamu, mau nggak mau kamu harus mengikhlaskan, karena dia harus bertanggung jawab. Kembali di edisi harian ya bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, diwakili oleh huruf E ya, huruf E. Kapankah dia akan kembali? Kapankah dia akan kembali ya? Oke. Ada huruf E di sini ya. Ya, aku terjemahin dulu. Apa sih makna huruf E gitu? Huruf E, kamu hidup dengan otakmu, dan otak membutuhkan percakapan dan buku yang bagus untuk menahan. Karena itu, kamu adalah orang yang membutuhkan percakapan yang baik dan intelektual untuk terus berjalan. Kamu banyak berbicara dan menginginkan pendengar yang baik dalam hidupmu. Buku adalah teman terbaikmu ya. Tidak ada hal lain yang lebih menarik daripada buku ya. Akan tetapi hal-hal menjadi buruk jika orang lain memiliki selera humor yang buruk ya. E ini juga termasuk tipe yang kurang setia. Dia suka gimana ya? Tidak suka mengganti pacar sih, cuman tidak setia gitu aja. Dia tidak suka menjalin hubungan banyak orang. Tapi dia itu bukan tipe yang setia. Dia lebih sibuk ke profesi atau ke pekerjaan kan. Huruf itu identik dengan seseorang yang maniak kerja gitu ya, ambisius gitu. Tetapi juga bisa diartikan dia sebagai seseorang yang banyak bicara, atau diartikan pekerjaannya itu ke arah marketing ya, yang banyak ngomong gitu. Kayak Gondes ini juga termasuk, tapi kan Gondes enggak inisial E. Kalau inisial Gondes kan S, jadi seksi.
Intermezzo. Bercanda sebentar sebelum kita menebar kartu dan nanti apa itu pesan dari tebaran ini. Sebelum kalian menangis atau kalian terharu atau kalian senang, Gondes coba intermezzo dulu. Edisi harian, kapankah dia akan kembali padamu? Ada as of once, awal tindakan. Ada kegalauan di sini, ada yang galau-galau di sini. Pasti yang nonton video nih yang galau. Kalau menunggu dia kembali. Ada seven of wands ya. Dia tidak bisa melupakan masa lalu ya, tidak bisa melupakan kamu gitu loh. Dan ada seven of cups, pilihan cinta yang banyak. Semua terjadi meninggalkan kamu karena dia punya pilihan cinta yang banyak. Makanya dia meninggalkan kamu. Tapi ternyata walaupun banyak pilihan, dia tidak bisa meninggalkan kamu, tidak bisa melupakan kamu karena sejatinya ya di sini banyak pilihan ya. Tetapi tetap aja satu yang ditatap adalah kamu, yang ada di sampingnya adalah kamu ya. Jadi kan kembali deh, start dulu kita lihat klarifikasinya ya. Dia akan datang menawarkan cinta kembali kepada kamu ya, walaupun kemarin meninggalkanmu. Dan ada karena kamu itu menurut itu kamu itu sangat sesuai dengan harapan keinginan dia ya. Kamu itu mengerti dia gitulah pokoknya. Jadi dia itu nggak bisa ngelupain kamu ya. Walaupun kemarin tuh kayaknya tuh dia tuh yakin banget ingin ninggalin kamu gitu, nyari yang lain gitu kan. Dikiranya ada yang lebih baik daripada kamu gitu. Ternyata usut punya usut, telusur punya telusur. Dia nggak bisa ngelupain karena kamu seseorang yang sangat menarik gitu. Yang bisa ngertiin dia, kamu punya selera humor, kamu punya selera pengertian, kamu penyayang, kamu berisik, kamu galak, tapi kamu tulus. Nah di situ emosional juga ya. Ini ada pada kamu semua deh sifatnya. Ada hasrat yang labil, kadang-kadang itu yang membuat seseorang menjadi seseorang tega meninggalkan pasangannya itu karena apa? The devil. Adanya the devil ini yang membuat seseorang itu kadang-kadang lupa kalau dia tuh punya seseorang yang memang sejatinya malah lebih dari segalanya, lebih dari yang diharapkan. Dia lebih setia kayak kamu nih ya. Ini aku bicara tentang dia aja ya, tapi ini betulnya bisa vice versa, dia yang nungguin kamu atau kamu yang nungguin dia itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini ya yang memicu tuh the devil ini. Kadang seseorang kalau udah terikat, terjebak dalam hal the devil ya. The devil itu memang kata orang nggak semuanya buruk gitu ya. Tetapi kalau menurut Gondes 75% itu sisi gelap gitu. Yang 25% itu baru sisi kebaikan. Itu pun harus didampingi dengan kartu yang memang benar-benar bisa ngatur dia ke hasrat gitu doang. Tulisannya cuma hasrat gitu doang. Tetapi kalau untuk hubungan asmara atau hubungan percintaan itu identik dengan 75% gelap, yaitu terjebak, godaan diri, pelanggaran agama, terus keterikatan, ya kan kayak gitu-gitu ya. Kalau menurut Gondes ya, menurut penilaian Gondes di situ seperti itu. Dan the devil ini di sini yang membuat kalian kemarin sempat terpisah karena adanya the devil atau godaan, adanya pilihan pilihan lain, ada pilihan lain di sini. Ada seven of cups ya. Itu hadirnya di mana? Dari the devil. Dia tergoda ini kan adanya the devil. Mungkin yang ini tidak didapat di kamu gitu loh, maksudnya gitu, tahu nggak? Paham kan? Ini bicara tentang orang dewasa. Dia nggak ngedapetin menjalin hubungan dengan kamu di saat ada the devil ini timbul di hatinya. Itu nggak dapet di kamu gitu loh. Jadi kamu itu ada kekurangannya di mata dia, padahal kamu itu cantik, kamu itu pandai, kamu itu mengerti apa keinginan pasangan, tapi tidak untuk termasuk golongan devil ini masuk ke dalam ranah yang kamu pikirkan. Jadi di saat dia punya hasrat the devil, kamu nggak dapet di kamu gitu, nggak dapet dari kamu. Makanya dia mencari pilihan-pilihan lain, berusaha untuk meninggalkan kamu barangkali gitu. Tapi ternyata the devil kesampaian pun itu
tidak membuat nyaman hatinya. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngelupain kamu karena kelucuan kamu, karena kegalakan kamu, kemanjaan kamu membuat dia itu selalu teringat ke kamu dan dia akan datang. Kapan Des datang? Coba aku hitung dulu ya sayang ya. The devil. Kapan dia akan kembali? Kira-kira berapa bulan lagi, Des? Kira-kira berapa bulan lagi ya, Des? Ya, dia akan datang menawarkan cinta ke kamu kembali di sini ya. Sekitar bulan 11 sekarang ya. Dihitung mulai sekarang ya. Dimulai dari kamu menonton atau menemukan video ini ya. Dimulai dari sekarang. Kalau nggak tanggal 11 berarti 11 hari lagi. Kalau nggak 11 hari lagi berarti 11 minggu lagi. Kalau nggak 11 minggu lagi berarti 11 bulan lagi. Ya, akan datang kembali menawarkan cinta ke kamu setelah dia berpetualang dengan the devil, dengan pilihan-pilihan cinta yang lain. Kamu mau sabar apa nggak nunggu dia? Kalau kamu sayang pasti kamu sabar. Tapi ya membuang waktu segitu banyak. Kalau kecuali nanti kalau jam 11 malam nanti malam dia datang gitu misalkan gitu, kalian menemukan video ini terus pas tanggal 11 berarti kalian berjumpa lagi ya, dipertemukan kembali insya Allah. Ini prediksi ya, jangan dijadikan patokan ya, jangan jadikan acuan untuk hidup kalian sehari-hari. Jadikan hanya sebagai clue, sebagai motivasi, sebagai antisipasi, sebagai pembelajaran dan sebagai petik yang positif, buang yang negatif. Oke ya, dia akan datang walaupun kemarin sempat ya bikin kamu benar-benar terseduh-seduh karena nggak tahu, nggak ada apa-apa, langsung dia gitu aja meninggalkanmu. Ternyata apa, ada pilihan lain gitu ya. Kapan dia akan kembali? Dimulai dari kamu menonton, menemukan video ini ya. Ini bukan timeless, ada batas waktu ya. Kalau timeless kan selamanya, ini mentok di bulan 11 atau 11 bulan ya. Dimulai dari sekarang, kalau nggak tanggal 11 jam 11 atau 11 hari lagi atau 11 minggu lagi atau 11 bulan lagi ya. Oke. Atau di bulan 11 ya. Oke. File 2 tidak ada klarifikasi lebih jelas lagi. Ini sudah cukup membantu untuk mengklarifikasi agar, soalnya ada tulisan kapan, jadi Mendes harus mencari lebih agar bisa menjelaskan kapan dia akan datang gitu ya, dan kenapa dia pergi gitu. Oke. God bless you. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya. Thank you, terima kasih, bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kapankah dia akan kembali, sebagai judulnya ya. Kapankah dia akan kembali padamu? Kapan, Des? Aku udah kangen, Des. Hey, selamat ya buat yang kemarin di reading, yang memang benar-benar dia datang kembali, balik kembali Bunda, kata dia. Alhamdulillah. Tapi dia berubah, Bunda. Semoga itu perubahan nanti menjadi yang lebih baik aja ya. Untuk sekarang yang dia perlihatkan yang kurang baik. Tapi kan kemarin tujuan kamu kan kapan dia kembali, dia bisakah kembali, kan ternyata kembali ya. Alhamdulillah. Doanya yang, makanya kalau punya doa itu yang utuh gitu ya. Dia kapan kembali, terus kembalilah dengan senyuman, dengan kebaikan yang kemarin agak menyebalkan menjadi baik gitu. Jadi doa harus komplit. Kalau nggak komplit, yang kita dapatkan ya doa kita apa adanya gitu. Kalau misalkan kapan dia kembali gitu ya, kamu cuma berharap dia kembali, ya kembali doang, tapi dalam kondisi yang nggak tahu. Jadi kamu kalau berdoa saran Gondes yang komplit ya. Misalkan minta jodoh, berikan aku jodoh yang baik, yang bisa menjadi imam, yang bisa meneladani aku dan anak-anakku gitu, yang komplit. Jangan cuma ya Allah berikan aku jodoh yang baik gitu doang. Baik sama kamu tapi nggak baik sama orang tua kamu, sama anak-anakmu, ya percuma ya kan. Betul ya, Des ya. Iya, seperti itu. Kalau memohon yang komplit, karena apa yang kamu minta yang itu yang diberikan ke kamu gitu loh. Oke. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah ya. Oke. Kita mulai ya. Edisi harian, kapankah dia akan kembali padamu? Ada huruf I. Apa sih?
Artinya huruf I Des sering dibacain sama Gondes tapi sering lupa. Ya lupa itu penyakitnya manusia. Huruf I, kamu menikmati kemewahan dan dicintai, dihargai bahkan diagung-agungkan. Kamu terlalu cerewet untuk ditangani dan mudah bosan. Selain itu, kamu adalah pasangan yang sensual, tetapi kesetiaannya jelas bukan poin kuat kamu. Kamu gak setia ya. Kamu eksperimental dengan hal-hal dalam hidup, baik material dan materialistis. Baik materialistis dan materialistis bagaimana sih? Jadi I itu bagus, dicintai, dihargai, bahkan diagung-agungkan, tetapi ya kamu cerewet. Memang cerewet itu kadang-kadang ada sih sebagian cowok yang sangat mendambakan punya pacar atau pasangan tuh yang cerewet, yang baik. Tadi di file 2 kan juga begitu ya. Cerewet, baik, tulus, emosional nggak apa-apa, tapi itu tetap ada ketulusan. Emosionalnya tuh di saat-saat tertentu ya, di saat dia butuh harus emosional, dia akan emosional gitu. Nggak apa-apa, itu bagus. Misalkan kamu merasa dilecehkan orang, itu kamu emosional boleh keluarkan semua. Ya itu biasanya cowok ada yang maskulin itu ada yang suka DF yang seperti itu gitu loh, yang suka marah-marah tapi manja gitu. cowok itu atau maskulin itu ya, identik dengan ingin dibutuhkan dan ingin diperhatikan. Jadi kalau kamu pengen disayang pasangan, kamu butuhkanlah pasanganmu itu. Pria itu lebih senang kalau merasa dibutuhkan, tidak merasa diituin. Misal kamu minta tolong kamu minta tolong ke dia, sebentar-bentar minta tolong, tapi jangan nyebelin minta tolongnya terus-terusan. Hal sepele kamu minta tolong nggak mau, dia itu merasa dibutuhkan gitu loh. Kamu butuh kasih sayang dari dia, itu dia senang banget gitu, dan kamu pasti disayang sama dia. Emang Des, nggak percaya coba aja pacar kamu, Mas aku mau ini mau itu. Tapi lihat situasi. Jangan asal Mas aku mau ini mau itu, tapi dia kamu mintanya nggak kira-kira minta menara pizza. Kalau bisa ujil-ujilan yang gantungan kunci mah mungkin pacar kamu bisa beliin, tetapi kalau mintanya menara pizza yang beneran, atau suamimu pacar kamu, suami kamu, pasangan kamu mau beli di mana? Kadang-kadang ketawa sendiri Gondes itu. Kalian suka salah penangkapan kalau Gondes ngomong. Dibilang suruh minta gunung, beneran minta gunung. Maksudnya gini loh. Mas aku tuh gak pernah minta gunung, gak pernah minta laut, tapi kan kenapa gak pernah perhatian gitu tuh. Maksudnya bukan kamu minta gunung, cuman itu tuh sebagai simbolis aja gitu loh sayang. Oke, kita lanjutkan ya. Edisi harian kapankah dia akan kembali padamu. Aku jadi ketawa sendiri nih. Ada Seven of Swords ya. Menoleh ke belakang atau selalu melihat ke masa lalu terus. Hidup kalau melihat ke masa lalu terus nggak ada maju-majunya dong. Ada Emperor, seseorang maskulin atau seorang otoritas atau identik seorang pemimpin ya di sini. Ada Two of Swords, kebimbangan ya, memikirkan sesuatu yang buat bimbang. Ada Four of Cups dan pertimbangan ya. Edisi harian kapankah dia kembali. Kalau seperti ini Gondes belum bisa baca secara komplit karena apa? Ini sepotong, ini perasaan dia doang. Pokoknya intinya perasaan dia kacau gitu aja lah. Ya karena dia nggak bisa melupakan masa lalu, dari otaknya tuh kacau, pikirannya kacau. Dia seorang maskulin, seorang otoritas, tapi bisa juga sih kacau, balau. Ada Seven, nggak bisa melupakan masa lalu, galau dan bimbang gitu ya. Ada menimbang-nimbang terus. Apa yang ditimbang? Kita liatin ya. Ada kebahagiaan yang sempurna, ada keluarga yang bahagia. Ini begini kan putus asa ya, kelelahan gitu seperti ini nih. Semangat gitu dan kesuksesan. Edisi harian kapankah dia akan kembali padamu nanti kan? Dia menginginkan, dia pergi itu bukan meninggalkan kamu karena tidak sayang karena memang karena dia ada suatu tujuan tertentu ya, bekerja untuk mencari suatu pemenuhan pentakel atau
ekonomi supaya membaik. Ini kayaknya ini sudah berkeluarga deh. File 3 ini sebagian besar sudah berkeluarga dan ada kendala masalah ekonomi dan dia pergi. Terus kemudian di sono nggak ada kabar LDRan, mungkin dia lagi jadi kerja di luar kota, di jauh gitu, LDRan gitu, meninggalkan anak istri tapi nggak ada kabar gitu. Jangan takut, dia di sono tetap memikirkan kalian. Ini untuk yang sudah berkeluarga dan pasangannya pergi jauh ya, atau tunangan yang pasangannya bekerja di tempat yang jauh gitu ya. Ini bekerja, tidak mencari yang lain ya. Dia semangat 45 karena apa? Untuk kebahagiaan kalian. Tapi kalau untuk yang pacaran, ya yang pacaran sama aja, dia itu pergi jauh mencari materi untuk masa depan mungkin, ataupun dia memang lagi ingin mengejar karier gitu ya. Jadi kenapa dia nggak ngabarin? Karena kapankah dia akan kembali? Suatu saat dikabarin nggak bisa, Des, di DM nggak bisa, pokoknya dihubungin nggak bisa, Des, kata dia gitu. Sabar, dia nggak ada apa-apa di sana, dia baik-baik saja ya. Dia akan melakukan nanti kalau ada kesempatan ini ada bimbang, soalnya dibimbang di sini. Dia kalau pulang nanti belum berhasil kan nggak enak juga ya. Dia lagi berjuang di sana. Dia nggak ngelupain kamu, Kak. Dia tetap akan kembali nanti setelah benar-benar apa yang diharapkan untuk membahagiakan kalian itu udah tercapai. Di sini tuh ada semangat yang besar dan kesuksesan ya. Kapan dia akan kembali, Des? Oke. Di sini ada angka 11, angka 11 ya. Satu tuh kan ada dua tuh 5 bulan lagi dia akan kembali kepada kalian, insya Allah, amin. Ini prediksi dari yang Mendes lihat di sini ya, sekitar 5 bulan lagi, di bulan 3 ya, di bulan 3 kan, berarti kan nggak 5 bulan, coba dihitung dong di bulan 3. Mendes cuman baca di sini, nggak ngarang ya, dibaca di sini bulan 3. Bulan 3 itu kalau dimulai kalian menonton video ini ya 5 bulan kan. Kalau kalian menontonnya nanti sebulan yang akan datang baru menemukan video ini, tapi kan udah dipatok bulan 3 gitu ya. Oke. Akan datang ya, insya Allah. Kalian tetap berdoa dengan baik, karena berdoa itu bisa merubah semuanya, bisa merubah menjadi lebih baik. Doa itu dahsyat ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan melupakan apapun yang dinamakan doa. Doa itu adalah memuji Gusti Allah, tanda syukur kita kepada Gusti Allah bahwa kita sudah diberikan kebahagiaan, masih sudah diberikan suatu perlindungan gitu kan. Selalu bersyukur, dan ingat, kalau berdoa yang komplit, jangan cuma sepotong, nanti ya diberikan yang kamu doain itu ya. Oke. Kondes, iya. Nanti kalau kurang detail ya silahkan personal reading ke Kondes ya. Kondes siap selalu melayani kalian. Tapi kalau terlambat transfer hasil itu bukan karena Kondesnya nggak transfer, jaringannya lemot. Oke, file 3 sudah selesai Kondes sampaikan di sini ya. Ada kesalahan dari milik Kondes ya. Ini hanya prediksi, jangan dijadikan patokan kehidupan sehari-hari. Jadikan ini hanya sebagai motivasi, antisipasi, pembelajaran, dan ambil yang positif, abaikan yang negatif ya. Harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, bye. Apa kabar sahabat aku yang pilih file nomor 4? Semoga kabar baik ya selalu menyertai kalian, amin. Itu salah doa, jadi doa Kondes Mendes terhadap sahabat-sahabat aku semua, sahabat Kondes tersayang. Edisi harian, kapankah dia akan kembali padamu? Di sini ada inisial O ya. Halo O. Ini Kondes nggak ada yang ambil dari request ya. Ini inisiatif Kondes sendiri, karena kok selama ini Kondes nggak pernah mengeluarkan A, I, A, O, A, E, U, E, O vokal gitu ya. Aku ambil aja. Nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Huruf O, kita mulai ya.
Kamu adalah orang yang suka bersenang-senang, tetapi cobalah untuk menyembunyikan keinginan kamu ya. Selain itu, kamu adalah orang yang setia dan mengharapkan kesetiaan dari orang-orang yang terdekat dengan kamu atau orang yang kamu cintai ya. Kamu adalah kekasih yang penuh gairah dan romantis. Tetapi kadang-kadang gairah kamu berubah menjadi posesif yang perlu dijaga, perlu dikontrol ya. Kalau kalau posesif yang berlebihan berbahaya kan. Yang ada nanti malah toxic. Nggak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Oke, kita lanjut. Kita tebar kartunya. Edisi harian, kapankah dia akan kembali? Siapa yang menunggu? Kalian menunggu ya. Sama. Tapi Goddess nggak nunggu siapa-siapa. Di sini ada King of Swords. Tanggung jawab terhadap the lover, terhadap cintanya yang begitu indahnya. Dan ada the Empress. Kenapa ada the Empress? Karena saking cintanya dan menunggu seseorang baby yang akan datang ya, meramaikan suasana. Ada apex of one dan awal dari tindakan. Kalian berdiri dengan suami orang. Bercanda. Ya. Ini ada seseorang yang ingin melahirkan soalnya di sini. Iya. Kapan dia akan kembali? Ada apex of Swords. Awal memikirkannya dan tetap dipertahankan di sini. Dan ada next of Swords, ada apex of Pentacle. Tanggung jawab dan berani bertanggung jawab. Jadi begini. Maaf ya, ini bisa kamu yang hamil, kamu yang akan melahirkan, menunggu kelahiran, tapi ada juga mungkin pasangan yang lain. Tapi di sini tidak ada gambaran Three of Cup, tidak ada. Jadi pure buat kamu. Kamu sama dia berhubungan, the lover, saling cinta. Dan hubungan ini kayaknya kebablasan, atau kalian memang sudah melakukan suatu tindakan hukum seperti menghalalkan gitu. Tetapi dia bertindak untuk meninggalkan hubungan ini karena dia lagi ingin mencari suatu pekerjaan atau untuk mempertahankan suatu karir. Akhirnya kamu ditinggalin. Ya, ini awal di pikiran dia. Awalnya tuh meninggalkan kamu tuh bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak apa. Dia tahu kamu lagi menunggu kelahiran, dia juga sadar, makanya dia melakukan suatu tindakan, pergi untuk mencari suatu mempertahankan pekerjaan dia, karir dia. Ya, kamu menunggu di sana. Di sini nggak ada Three of Cup, jadi tidak ada orang lain, hanya kamu. Ini untuk wujud dari tanggung jawab ya kepada si baby yang akan lahir ya. Tapi kenapa menghilang, dia nggak ada kabar, udah sekian lama nggak ada kabar. Mungkin kalian atau sebagian dari kamu menunggu kabar dari dia karena mungkin ya baby udah mulai mau ke alam dunia gitu, tetapi nggak ada kabar dari pasangan kamu ini. Dia baik-baik di sana, tetap dia lagi bekerja keras untuk mendapatkan pentakel ya. Dan dalam keadaan kayak gini nih, apa-apa serba susah ya. Ini juga kayaknya dia lagi mendapatkan pekerjaan baru juga ya. Jadi kapan dia akan kembali, Des? Nanti anaknya keburu lahir. Ini bisa resonan, bisa tidak ya. Ini tapi yang aku lihat seperti itu. Ini bisa kalian mengalami atau tidak. Jadi maka jadikan ini pembelajaran saja ya. Kamu di dalam keadaan seperti ini jangan pernah mencurigai siapapun ya. Biar nanti diberikan kelancaran dalam melahirkan ya. Tetap positif thinking. Jadi kalau orang lagi hamil itu tidak boleh stres, tidak boleh depresi. Nanti kamu kesulitan dalam melahirkan ya. Oke. Kan tekanan batin. Jadi kalau apapun yang terjadi sama pasangan kamu, tetap kamu positive thinking ya. Anggap saja dia lagi pergi mencari nafkah untuk kamu ya. Kalau kamu menanyakan kapan dia akan kembali nanti di tahun baru ya, di tahun baru, di bulan 1.
Ya ada, sebentar aku coba lagi ulangi. Insya Allah kalau kehendak Allah, siapa yang nggak ada yang bisa menolak atau nggak bisa, kekuasaannya sangat dahsyat. Insya Allah kalau prediksi di sini saya lihat dia akan datang di bulan 1 minimal ya, maksimal bulan 4 ya. Oke. Jadi tenang, biar kalau memang benar ada yang menunggu, sebagian kalian menunggu kelahiran, ya biar tenang, biar baby juga baik-baik aja di dalamnya, di dalam kandungan ya. Tetap berpositif thinking, itu yang harus kita tanamkan selalu di hati kita. Jangan negatif thinking, merugikan kita sendiri. Oke ya. Selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Doa adalah sesuatu yang maha dahsyat ya. Hanya kepadanya lah kita berlindung. Doakan selalu dalam kebaikan pasangan kita di sana gitu. Apapun, dimanapun, tetap dalam keadaan diberikan perlindungan. Walaupun cuma statusnya pacar, juga tetap diberikan perlindungan. Pokoknya buang aja deh namanya negatif thinking, itu merugikan ya. Dan itu sangat mengganggu sekali untuk konsentrasi, apalagi yang lagi menunggu kelahiran. Depresi itu sangat mengganggu sekali ya. Oke. File 1, file 2, file 3 sudah, file 4 sudah Bunda sampaikan di sini ya. Kalau kalian memang kurang detail, silakan personal reading ya. Bunda akan siap bukan membantu, kita akan saling ya. Nanti akan bacakan kartu taruhnya, ada tarifnya, nanti tarifnya akan Bunda sisipkan di deskripsi ya. Oke. Tetap berdoa, tetap pantang menyerah, berusaha keraslah dalam mencapai tujuan yang terbaik ya. Bekerja keras boleh, tapi jangan terlalu serius, nanti yang ada malah sakit. Bekerja keraslah, tapi jangan terlalu serius, tetap ceria, tetap happy ya. Oke. Akhir kata ya, ada kata-kata yang salah dalam milik Bunda Mendestar tentang hadiah jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.